Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Insyaallah taala kita akan mulai masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang salat. Ini adalah inti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan toharoh. Karena toharoh, yaitu perkara yang berkaitan dengan bersuci, adalah termasuk di antara muqaddimah atau pendahuluan yang menjadi salah satu syarat diterimanya salat. Karena salat disyaratkan harus suci, ya, baik dari hadas maupun najis, hadas kecil maupun hadas besar. Maka para ulama ketika mereka menulis kitab yang berkaitan dengan pembahasan fikih, yang pertama tentu adalah pembahasan yang berkaitan dengan ibadah. Karena secara umum pembahasan fikih adalah mencakup 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah bagian yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian bagian kedua berkaitan dengan muamalat. Kemudian bagian berikutnya berkaitan dengan pembahasan nikah dan yang berkaitan dengannya. Kemudian bagian yang terakhir berkaitan dengan jinayat, ya, berkaitan dengan pidana dan lain-lain. Adapun sebesar-besar pembahasan yang ada di dalam bab ibadah adalah pembahasan tentang salat. Jadi kedudukannya di dalam agama ini, salat merupakan rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat, ya, dengan konsekuensinya. Maka ini adalah sebesar-besar ibadah. Kemudian porsinya pembahasan salat di dalam kitab-kitab fikih, terutama di bagian pembahasan ibadah, adalah paling banyak. Jadi di bagian ibadah, pembahasan yang paling panjang lebar adalah pembahasan tentang salat. Makanya sebagian ulama ada yang membuat pembahasan salat tersendiri, khusus salat saja tersendiri, ya. Baik pembahasan salat secara umum atau pembahasan salat yang berkaitan dengan sifat salat saja. Ya, kan salat kan umum. Nanti ada berkaitan dengan pembahasan muqaddimahnya, yaitu berupa pembahasan tentang waktu-waktu, berupa pembahasan tentang adzan dan iqamat. Kemudian ada pembahasan sifat salat. Kemudian ada pembahasan tentang salat sunnah. Kemudian ada pembahasan tentang salat jamak dan qashar dan lain-lain. Ini kan bagian-bagian semuanya pembahasan tentang salat. Tapi sebagian ulama ada yang menulis satu pembahasan saja, yaitu misalkan sifat salat, tata cara salat. Jadi tidak semua pembahasan tentang salat. Kitabnya disendirikan. Ya. Di antaranya yang paling lengkap
dari sisi ya pemaparan dalil-dalilnya, yaitu berkaitan dengan sifat salat, adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ya, yaitu kitab beliau yang masyhur, Sifatu Salatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi, terutama yang al-aslu, ya, aslu sifati salat, ya, yang 3 jilid. Nah, ini lengkap sekali, detail, ya, dari sisi pemaparan dalil-dalilnya. Aslu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam itu 3 jilid. Adapun yang beredar itu biasanya ringkasannya yang 1 jilid saja. Tapi yang lengkap itu 3 jilid. Dan ini adalah di antara kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan menjadi kitab kesayangan. Kitab yang paling beliau sayangi, kitab ini di antaranya. Ya. Kan beliau nulis beberapa kitab. Yang paling beliau cintai adalah kitab ini. Sebelum Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tentu pembahasan sifat salat itu ada. Tentu ada. Tetapi masih bercampur dengan pembahasan fikih secara umum. Maksudnya belum dibikin pembahasan tersendiri. Ya. Misalkan di dalam setiap kitab fikih pasti akan kita temui babu sifatis salat, bab sifat salat. Atau di dalam kitab Zadul Ma'ad, itu kan bercampur antara sirah kemudian dengan segala macam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah ibadah, kemudian berkaitan dengan muamalah beliau, kemudian peperangan beliau, itu dibahas semua. Bahkan berkaitan dengan pengobatan beliau, Tibun Nabawi. Ada di dalamnya, ya, bab sifatus salat. Tetapi setelah ditulisnya sifat salat oleh Syekh Al-Albani, maka menjadi masyhur, ya, pembahasan tersendiri yang berkaitan dengan tata cara salat. Banyak bermunculan kitab-kitab yang semisal, ya, walaupun asalnya sudah ada. Kalau kitab yang banyak dijadikan oleh Syekh Al-Albani sebagai rujukan adalah kitabnya Imam Ibnul Qayyim, ya. Imam Ibnul Qayyim punya satu kitab, 1 jilid, agak tebal, judulnya Kitabus Salat, ya. Ini salah satu judul dalam sebagian naskah. Naskah yang lain judulnya adalah Hukmu Tarikis Salat, hukum meninggalkan salat. Ini sangat bagus. Tapi yang beredar di pasaran, judul kitabnya adalah Kitabus Salat. Di situ beliau banyak mengambil faidah dari Imam Ibnul Qayyim. Ya. Jadi intinya para ulama sangat perhatian, ya, dengan pembahasan salat. Maka setelah ditulisnya kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Al-Albani, maka muncul kitab-kitab baik, ya, yang mensyarah kitab beliau ataupun yang mengkritiknya, ya. Yang ringkasan yang 1 jilid itu disyarah, dijelaskan lagi oleh ulama yang lain. Di antaranya adalah oleh Syekh Bazmul, ya, syarah sifat salat Nabi. Itu menjelaskan kitabnya Syekh Al-Albani. Kemudian ada beberapa kitab yang mengkritik, ya, mengkritik kitab sifat salat Nabi. Yang namanya kitab, ya, yang mengandung muatan ilmiah, ya, tentu ada yang mengkritiknya, baik dari sisi fikihnya ataupun dari sisi kesahihan riwayatnya. Itu ada beberapa kitab yang mengkritik kitab tersebut. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, ya. Beliau dulu adalah salah seorang di antara anggota Lajnah Ad-Daimah,
Tetapi beliau tidak mengkritik seluruh pembahasannya, hanya beberapa permasalahan. Yaitu risalah kecil yang beliau tulis dengan nama kitab atau judulnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Tidak ada hukum-hukum yang baru di dalam solat. Saling mengkritik biasa. Ya. Kemudian di antara kitab sifat solat yang bagus adalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ada dua jenis. Yang pertama, beliau ringkas, ya. Bentuknya seperti matan fikih, tapi khusus sifat solat. Kemudian sebagian ulama ada yang memberikan faidah tambahan, ya. Di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, memberikan tambahan faidah, ya. Sifat salatnya Syekh Utsaimin yang ringkas. Kemudian Syekh Utsaimin juga mensyarah kitab Zadul Mustaqni, ya. Jadilah kitab tersendiri. Kalau di urutan aslinya yang 15 jilid itu adalah jilid yang ketiga, Babu Sifati Salat. Tapi kemudian dicetak tersendiri. Dicetak tersendiri dengan nama kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari kitab Syarah Zadul Mustaqni. Nah, sebagai, ya, pembanding, sifat salat Syekh Albani itu dibahas tuntas riwayatnya. Ya. Dibahas tuntas riwayatnya. Itu diantara keistimewaan sifat salat yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Ya. Riwayatnya, hadisnya itu dibawakan secara lengkap. Adapun karya Syekh Utsaimin itu dibahas tuntas fikihnya. Ya. Jadi kalau digabungkan bagus, ya. Dari sisi hadisnya kitab Syekh Albani, dari sisi fikihnya kitabnya Syekh Utsaimin. Ini kita berbicara pada ulama kontemporer, ya. Ulama masa kini. Ya, adapun kalau ulama mutaqaddimin tentu sangat banyak sekali, ya. Dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Qudamah misalkan di dalam kitab Al-Mughni. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi adalah oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu luar biasa. Jadi intinya semua kitab tersebut adalah sangat bermanfaat, yang menunjukkan betapa para ulama sangat perhatian terhadap permasalahan salat ini. Ya. Karena salat adalah di antara amal, ya, yang nanti akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Maka barang siapa bagus salatnya, maka amal yang lainnya dianggap bagus pula, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Kitabus Shalah, kitab salat, kitab yang membahas permasalahan-permasalahan salat, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Para ulama rahimahullah ketika membuat suatu pembahasan dalam karya tulis mereka, mereka memulainya dengan kitab. Jadi kitab itu mencakup jenis pembahasan yang banyak. Ya. Kemudian setelah itu diturunkan dengan membuat bab. Kemudian dirinci lagi dengan membuat faslun atau pasal. Jadi pertama kitab, ini masih global. Kitabus Shalat, masih umum, pembahasan tentang sholat. Kemudian setelahnya bab, dipersempit lagi. Misalkan bab sifat sholat. Misalkan bab al-adhan wal iqamah. Hanya satu pembahasan saja. Ya. Jadi kalau kitab itu masih umum. Sama, toharoh kan seperti itu. Kitab toharoh. Kemudian bab dipersempit.
Apa contohnya? Babul aniyah, bab bejana. Pokoknya hanya bahas bejana. Kemudian bab izalatin najasah, menghilangkan najis. Pokoknya hanya membahas tentang najis. Tapi semuanya tadi bejana maupun menghilangkan najis, kemudian haid, semuanya masuk dalam pembahasan toharoh. Ya, jadi urutannya seperti itu. Ini kebanyakannya, merincinya seperti itu. Kitab masih umum, kemudian dipersempit, bab, kemudian dirinci lagi menjadi faslun atau pasal. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, setelah beliau selesai dari membawakan hadis-hadis atau pembahasan di dalam kitab Thaharah, maka beliau ya membawakan kitabus salat, ya. Karena mendahulukan Thaharah itu asalnya sama dengan mendahulukan salat. Artinya kan inti yang akan dibahas adalah pembahasan tentang salat. Ya, ini bisa terlihat ya di dalam contoh di kitab-kitab fikih. Contohnya adalah kitab apa? Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu hanya membawakan bab saja. Pertama apa? Babus solat, bab tentang solat. Enggak bab toharoh, tapi babus solat. Setelah membawakan bab solat, baru masuk di antara perkara yang berkaitan dengan solat adalah syaratnya. Baru dibahas tentang toharoh. Ya. Kemudian Imam Malik membahas tentang waktu solat dulu. Ya. Setelah waktu solat, baru toharoh, baru masuk ke pembahasan pokok yaitu solatnya. Waktunya dulu, kemudian toharoh, baru sholatnya yang secara detailnya. Ya, karena Al-Hafidh Ibnu Hajar mengikuti metode jumhur ulama, ya, mendahulukan pembahasan toharoh terlebih dahulu. Di antara yang paling masyhur adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dari kalangan mutaqaddimin. Di dalam kitab Al-Um, beliau memulai dengan kitab toharoh. Maka setelah zaman Al-Imam Asy-Syafi'i, para ulama setelahnya pasti ketika membahas kitab fikih yang secara lengkap, maka memulainya dengan pembahasan tentang toharoh. Ya. Karena toharoh merupakan apa? Kunci dan syarat dari ibadah salat. Ini sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, hadisnya hasan. Nabi SAW mengatakan, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftah, kunci, pembuka, maksudnya mukadimahnya. Kunci dari salat, kunci dari ibadah salat adalah at-tuhur. Apa tuhur? Bersuci. Ya, lakukan toharoh dulu. Jadi kunci dari salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah ucapan takbir. Maksudnya apa pengharamannya? Pengharaman dari ucapan selain zikir salat maupun bacaan salat. Jadi ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak ada, ya, yang boleh masuk dari ucapan kecuali yang berkaitan dengan salat, baik bacaan Al-Qur'annya maupun zikir-zikirnya. Haram ucapan selain ucapan yang berkaitan dengan ibadah salat. Maka misalkan ada orang yang mengucapkan usolli dan seterusnya, itu belum masuk salat. Ya, karena belum apa? Karena belum bertakbir, ya. Pengharamannya adalah ucapan Allahu Akbar. Ini jumhur ulama. Jumhur ulama adalah, ya, bertakbir harus mengucapkan Allahu Akbar. Ya. 3 madhab. Madhab Malik, madhab Syafi'i,
madhab Hambali. Jadi ucapan takbir adalah Allahu Akbar. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau memberikan rukhsah, boleh ditambahkan alif lam pada akbarnya, Allahul Akbar. Tapi intinya adalah lafaznya adalah Allahu Akbar. Ini jumhur ulama. Sebagian ulama, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, yang dimaksud adalah mengagungkan nama Allah, menyebut nama Allah, meskipun lafaznya bukan Allahu Akbar. Misalkan lafaznya Allahu A'zam, misalkan seperti itu. Atau dengan bahasa yang lainnya, yang penting maknanya mengandung apa? Menyebut nama Allah, ya. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'la, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia menyebut nama Allah kemudian dia salat. Yang penting menyebut nama Allah yang isinya pengagungan, Allahu A'zam atau yang lainnya, yang penting maknanya mengandung pengagungan terhadap Allah. Tetapi jumhur ulama adalah mengatakan harus dengan lafaz takbir, karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya. Di antaranya adalah yang kita bawakan ini, ya, wa tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah ucapan takbir. Kemudian di dalam riwayat yang lain nanti akan datang di dalam bab sifat salat, Nabi memerintahkan mengajari, ya, seorang sahabat yang keliru, ya, di dalam cara salatnya, tidak tumaninah. Maka di antaranya di dalam riwayat tersebut dikatakan, ya, fakabbir, maka bertakbirlah. Ini ucapan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih tepat adalah tidak boleh, ya, bagi orang yang mampu, ini bagi orang yang mampu, mengucapkan takbir mengganti lafaz selain takbir ketika memulai sholat. Jadi harus mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh disambung, ya, dengan mengganti alifnya dengan waw, ya. Kalau yang aslinya kan Allahu Akbar, ya, hamzanya jelas. Tapi boleh disambung Allahu Akbar, itu boleh. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dalam beberapa kitab beliau, baik di dalam kitab tafsir maupun kitab yang lainnya. Jadi Allahu Akbar. Maka salah seorang pakar nahwu zaman ini, beliau terkagum dengan Syekh Utsaimin. Pada sekian, ya, entah berapa belas tahun yang lalu, Syekh telah membahas ini. Ternyata pakar nahwu baru tahu, ya, kalau dibolehkan, ya, mengganti hamzah dengan waw. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan Syekh Utsaimin lebih alim, kata beliau. Ini pakar nahwu mengatakan seperti itu, ya. Ternyata secara bahasa itu dibolehkan, ya. Secara bahasa dibolehkan. Ini adalah masalah takbir, ya. Jadi yang benar apa? Harus dengan ucapan takbir. Wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya, jadi boleh mengucapkan selain ucapan salat adalah setelah mengucapkan apa? At-taslim, itu salam. Jadi setelah salam boleh, ya. Boleh ngobrol lagi maksudnya, ya. Jadi sudah selesai salatnya. Ini adalah diantara hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara salat, yaitu kunci dari salat adalah bersuci, pengharamannya adalah bertakbir, penghalalannya adalah dengan salam. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kanan dan kiri. Ini adalah ungkapan yang paling utama di dalam salam. Ada beberapa riwayat. Yang paling utama seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini salamnya seperti ini paling utama. Ada riwayat yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kadang-kadang. Ke kanan, ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau riwayat yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, Assalamualaikum. Tapi yang paling utama, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, sirah atau ungkapan, ya, salam yang paling utama adalah yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagus, utama, ya. Bagusnya sesuatu, utamanya sesuatu itu bukan masalah lebih panjang atau lebih pendeknya, ya. Wabarakatuh kan berarti lebih panjang, lebih lengkap malah kan. Tapi yang didawamkan oleh Nabi SAW adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Sesekali ada riwayat wabarakatuh, ya. Jadi tentu yang didawamkan oleh Nabi itu menunjukkan apa? Ada keutamaan, kan seperti itu. Jadi nggak harus yang lebih panjang pasti lebih utama, nggak harus yang lebih lengkap pasti lebih utama. Tetapi yang namanya yang lebih utama adalah yang lebih mencocoki dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnul Qayyim ketika menulis kitab Zadul Ma'ad mengatakan, saya di sini hanya membawakan apa yang memang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan judulnya apa? Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Bekal negeri akhirat. Yaitu yang berkaitan dengan petunjuk dari sebaik-baik hamba. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada yang lainnya kata Imam Ibnul Qayyim, tapi saya hanya membawakan apa yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berkaitan dengan salat secara bahasa. Salat secara bahasa. Secara bahasa, salat maknanya adalah ad-du'a'u bil khair. Doa kebaikan. Ya. Salat maknanya adalah doa kebaikan. Doa yang baik. Itu secara bahasa. Ya. Nanti ada beberapa pendapat lain, ya. Ada yang memaknai as-salat maknanya adalah rahmat. Ya. Ada yang memaknai as-salat adalah doa secara umum. Tetapi yang dipilih oleh kebanyakan ulama, as-salatu secara bahasa adalah doa kebaikan. Di antara dalilnya yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 103. Ya. Allah berfirman, "Washalli 'alaihim," dan doakanlah kebaikan atas mereka, itu orang-orang yang membayar zakat. Ya. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan bagi mereka. Jadi ada orang yang membayar zakat kepada fakir miskin. Fakir miskin ini disunahkan untuk mendoakan kebaikan bagi yang mengeluarkan zakat tersebut, agar doa tersebut menjadi ketenangan bagi yang mengeluarkannya. Ya, washalli alaihim, doakanlah kebaikan atas mereka, yaitu para orang-orang yang membayar zakat. Inna salataka sakanun lahum. Karena sesungguhnya doamu itu sebagai ketenangan bagi mereka. Jadi doa yang baik, ud'u lahum, doakanlah kebaikan atas mereka. Kemudian di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, yaitu bersumber dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, makan-makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jadi suruh apa? Suruh datang memenuhi undangan tersebut kalau tidak ada uzur. Fa in kana shaiman falyusalli.
apabila dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia sholat. Apa maksudnya? Hendaklah dia mendoakan kebaikan bagi yang mengundang tersebut. Nggak makan tapi berdoa saja. Ya, hendaklah dia sholat, maksudnya apa? Hendaklah dia mendoakan kebaikan bagi yang mengundangnya. Ini kalau lagi apa? Lagi puasa. Wa in kana muftiron, kalau dia sedang berbuka, sedang tidak puasa, falyat'am, hendaklah dia makan. Jadi kalau nggak puasa jangan cuma datang saja, hendaklah dia makan. Ya. Di sini ada apa tadi? Falyusolli. Berarti maknanya apa? Doakan bagi yang mengundangmu, doa kebaikan, ya. Maka maknanya adalah falyad'u li ahli ta'am bil maghfirah wal barakah wa nafi dzalik. Maka doakanlah bagi orang yang mengundang tersebut dengan doa ampunan, doa keberkahan dan yang semisalnya, ya. Intinya doa-doa yang baik. Ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Pendapat jumhur ulama, salat maknanya adalah doa kebaikan secara bahasa. Ya, tentu Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' banyak sekali membawakan khilaf. Tapi kita bawakan pendapat jumhur saja. Ya, salat secara bahasa maknanya adalah doa kebaikan. Adapun secara istilah syar'i, salat adalah ibadatun, suatu ibadah, dzatu aqwalin, yang di dalamnya terdapat ucapan, wa af'alin, dan di dalamnya terdapat perbuatan, maklumatin, yang telah maklum. Ucapannya berarti ada takbir, ucapannya berarti ada zikir, ucapannya berarti ada membaca Al-Quran, perbuatannya berarti ada mengangkat tangan, perbuatannya berarti ada ruku, perbuatannya berarti ada sujud. Berarti ini perbuatan dan ucapan yang telah maklum, telah diketahui, ya. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan taslim, ucapan salam. Ini berangkat dari hadis yang kita bawakan tadi, ya. Berarti yang dimaksud dengan salat secara istilah syar'i adalah ibadah yang terkandung di dalamnya ucapan dan perbuatan yang maklum, yang khusus, yang telah dikenal, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim, ucapan salam. Ini adalah diantara ta'rif atau definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun kalau kebanyakan ulama mutaqaddimin ketika membawakan definisi sholat secara syar'i, mereka tidak membawakan kalimat ibadah, ya, tidak membawakan kalimat ibadah. Jadi langsung, ya, aqwalun wa af'alun ma'lumatun, ya, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang maklum atau yang khusus, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, hendaknya diikat dengan at-ta'abbud, yaitu peribadahan, ya. Jadi ucapannya, perbuatannya itu maksudnya ibadah. Tapi kenapa mutaqaddimin tidak menyebutkan ibadah? Ya karena memang udah maklum, ya, udah dikenal oleh kaum muslimin. Jadi tanpa disebutkan ibadah pun tahu kalau itu maksudnya adalah ibadah, ya. Maka di kitab-kitab fikih nggak didapati, ya, takrif seperti itu, kecuali sebagian, ada beberapa, ya, 1-2 itu ada, tapi secara umum enggak. Di antaranya adalah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Arafah dalam kitab Syarah Hudud, ya. Maka mirip, tapi lafaznya adalah qurbatun fi'liyatun, qurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan, ya. Jadi ada apa namanya? Qurbah, taqarrub, berarti sama dengan apa? Ta'abbud, kan seperti itu. Jadi intinya, ya, perkara ini adalah bukan terlalu prinsip, maksudnya ini kalau tidak dibawakan lafaz ibadah, intinya sudah maklum, ya. Bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan adalah salat adalah perbuatan yang maklum, seperti itu saja,
Jadi kalau dikatakan orang itu lagi sholat, pasti sudah diketahui. Ya tentu di situ ada ucapan khususnya, tentu di situ ada gerakan khususnya. Ya. Ini adalah berkaitan dengan ta'rif atau definisi sholat secara syar'i. Kemudian sholat ini tadi dikatakan adalah rukun Islam yang kedua, ya. Berarti menduduki posisi yang sangat penting setelah pembahasan dua kalimat syahadat. Ya karena begitu pentingnya sholat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali mewajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW diangkat ke langit, ya, itu pada malam Mi'raj, ya, tanpa perantara, ya, tanpa perantara. Allah berfirman secara langsung, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihain. Maka ketika itu waktunya adalah masa diwajibkannya sholat adalah 3 tahun, ya, sebelum hijrah. Jadi perintah sholat itu telah ada di Mekah 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini pendapat yang masyhur, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitab Fathu Dzil Jalalul Ikram, beliau mengatakan bahwasannya salat adalah amal ibadah badaniyah. Beliau mengatakan wahiya afdalu a'malil badan, ini adalah amal ibadah dengan badan yang paling afdal. Wa ahabbu a'malil badan ilallah, dan amal ibadah dengan anggota badan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan amal ibadah dengan anggota badan kan itu banyak. Contohnya apa selain sholat? Ya, haji, ya kan? Tapi yang paling dicintai oleh Allah, paling afdol dari sekian amal ibadah dengan anggota badan, yang paling utamanya adalah ibadah sholat, ya. Dan sholat ini telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Jadi umat sebelum kita itu telah diperintahkan melakukan sholat, ya. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu, sujud dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Itu melaksanakan ibadah sholat, ya. Ada sujud, ada rukunya, ya. Jadi diperintahkan patuhilah, taatlah terhadap Rabbmu, sujud dan rukulah engkau bersama dengan orang-orang yang ruku, ya. Ini menunjukkan umat sebelum kita juga diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat. Kemudian di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Isra, di akhir surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakanlah,
berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Itu sama saja bagi Allah. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil alqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan pengetahuan sebelumnya, itu berarti umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Jadi ini orang-orang yang apabila ayatnya ya dibacakan kepada mereka, apabila ayat Allah dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Jadi dikatakan ya lil alqan. Alqan artinya apa? Hah? Dagu, ya. Alqan artinya adalah dagu. Ini dagu nih kan. Maka ternyata apa? Di lukisan di Mesir itu kan terdapat lukisan orang-orang kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu sedang bersujud dengan menempelkan apa? Dagunya. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Padahal Nabi SAW tidak melihat umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini menggunakan lafaz lil alqani sujada, ya, menyungkur atas muka mereka, maksudnya adalah dagu mereka. Jadi sujudnya menempelkan dagu, kemudian mulutnya. Itu ada gambarnya seperti itu di ukiran entah piramid atau peninggalan yang lain di Mesir, seperti itu ada. Saya pernah melihat itu gambarnya. Sesuai dengan kabar yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut, ya, di dalam surat Al-Ankabut, bahwasanya salat itu menjadikan baiknya hati seseorang, ya. Tidak mungkin hati seseorang menjadi baik kecuali dengan melaksanakan salat. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, ya. Ini adalah di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya salat tersebut memiliki pengaruh, ya, dampak yang sangat baik bagi hati, ya. Karena dengan salat maka bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di antara keutamaan salat yang pertama, ini banyak keutamaan. Ini menunjukkan betapa ibadah ini adalah ibadah yang sangat utama. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan ibadah ini, pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam itu tanpa perantara, ya. Ini berarti menunjukkan apa? Sangat utama. Karena secara umum syariat yang datang kepada Nabi SAW itu disampaikan melalui apa? Perantara, yaitu malaikat Jibril yang membawa atau menyampaikan wahyu. Tapi perintah sholat Allah langsung yang menyampaikannya tanpa perantara. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala na'lamu syai'an furidu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bila wasithah illa sholawat. Kami tidak mengetahui ada sesuatu, ya, perkara yang diwajibkan kepada Rasulullah
salat salam tanpa perantara kecuali kewajiban salat, perintah tentang wajibnya salat. Ya. Ini pertama. Allah memerintahkan langsung tanpa perantara ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini utama berarti. Kemudian keutamaan berikutnya bahwasannya Allah Ta'ala mewajibkan sholat ini yaitu dari tempat yang paling tinggi yang pernah digapai oleh manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW di langit yang ke-7 ya. Jadi belum ada ya tempat tertinggi yang pernah digapai oleh manusia setinggi apa yang digapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi paling tinggi. Ya. Karena kan sebagian nabi ada yang di bawahnya. Ya. Adapun di langit yang ke-7 adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kedua-duanya adalah Khalilur Rahman, ya. Kekasih dari Ar-Rahman. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan salat bahwasanya salat itu diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang paling utama untuk beliau, itu malam Mi'raj ya. Beliau dalam hal ini berarti memperoleh keutamaan tempat, kemudian memperoleh keutamaan apa? Zaman. Tempatnya mulia di langit yang ke-7. Waktunya juga mulia. Itu pada malam Mi'raj. Ya. Jadi ini adalah di antara malam yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam beliau dinaikkan ke langit. Waktu yang paling mulia bagi beliau, kemudian tempat yang paling mulia yang pernah digapai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menunjukkan betapa pentingnya salat, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan salat ini sebanyak berapa? 50 rakaat ya. 50 rakaat. 50 waktu ya. 50 waktu ya. Ini menunjukkan apa? Sangat penting. Ini menunjukkan Allah sangat cinta terhadap ibadah tersebut. Awalnya berapa? 50 waktu ya. Apabila kita benar-benar melakukan sholat 50 waktu, maka sebagian besar waktu kita berarti dipakai untuk apa? Untuk sholat. Ya. Berarti ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap ibadah ini dan perhatian yang luar biasa terhadap ibadah ini. Karena memerintahkan 50 waktu. Jadi kesibukannya adalah untuk beribadah. Allah tidak menginginkan hambanya itu lalai dari sholat. Ya. 50 waktu sehari semalam ya, berarti menunjukkan Allah sangat cinta terhadap ibadah ini. Akan tetapi karena kasih sayang Allah Azza wa Jal, maka Allah menjadikan sholat hanya 5 waktu saja, tetapi ya timbangannya jadi 5 waktu yang dikerjakan, tapi secara timbangan nilainya adalah 50 waktu ya. 50 waktu. Jadi pahalanya sama dengan pahala salat 50 waktu. Maka Nabi mengatakan hiya khamsun. Salat itu 5 kali sehari semalam, 5 waktu. Wa hiya khamsun, tetapi timbangannya nilainya adalah 50 kali, 50 waktu.
Ini bukan dilipat gandakan. Beda pembahasannya. Pembahasan sholat bukan pembahasan dilipat gandakan. Jadi otomatis. 5 itu otomatis hitung 50. Kalau pelipat gandaan, kebaikan itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian menjadi 700 kali lipat. Kemudian menjadi kelipatan yang tidak terhingga. Itu ibadah secara umum. Adapun sholat, 5 itu memang hitungannya langsung 50 nilainya. Bukan karena dilipat gandakan, bukan. Jadi secara asalnya memang 50. Ya, secara asalnya 50 langsung. Ini kata Syekh Utsaimin. Jadi bukan pembahasan setiap satu kebaikan dilipat gandakan, bukan, enggak. Ya. Jadi hitungannya ya setiap sholat 5 waktu itu otomatis mendapatkan keutamaan 50 kali, ya. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan ibadah ini, Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada sesuatu amal perbuatan di dalam Islam bagi yang meninggalkannya dianggap telah melakukan kekufuran kecuali sholat. Jadi meninggalkan sholat adalah kafir. Nanti akan kita bahas lebih panjang. Ini kita lagi membawakan faidah dari Syekh Utsaimin karena beliau menguatkan pendapat ya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja meskipun tidak mengingkari kewajibannya maka kafir. Ya. Nanti akan kita bahas ya khilaf para ulama hukum meninggalkan sholat di masail. Ya akan kita bahas lagi insyaallah taala. Maka kata Syekh Utsaimin, tidak ada satupun ya perbuatan ibadah dalam Islam yang meninggalkannya menjadi kafir kecuali apabila seorang meninggalkan sholat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan, "Kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah." Adalah para sahabat Nabi SAW, mereka tidak memandang ada sesuatu pun dari perbuatan, itu berupa ibadah, yang meninggalkannya menjadi kafir kecuali sholat. Ini pernyataan ya seorang tabi'in ya maaf ya, seorang tabi'in Abdullah bin Syaqiq yang menghikayatkan dari para sahabat. Para sahabat Nabi SAW mereka tidak pernah memandang ada satu amal di dalam Islam yang meninggalkannya menjadi kafir kecuali salat. Ya. Kemudian di antara keutamaan salat adalah bahwasanya salat itu diwajibkan setiap hari. Ya. Karena kewajiban kan selain tauhid, kalau tauhid jelas karena tauhid adalah aslu risalah, asal dari risalah adalah tauhid. Maksudnya selain tauhid, ya, kewajiban yang dilakukan setiap hari, yang harus dilakukan setiap hari adalah sholat. Yang lain tidak, ya. Contohnya apa? Berpuasa, kan setahun sekali itu pada bulan Ramadan kewajibannya. Setahun sekali puasa Ramadan. Kemudian haji seumur hidup sekali wajibnya. Zakat setahun sekali ya ketika telah mencapai haul. Tetapi sholat kewajibannya setiap hari. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Keutamaan sholat. Ibadah-ibadah yang wajib ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali wajibnya. Tetapi sholat setiap hari wajibnya. Ya. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan sholat adalah tidak ada ya suatu ibadah di dalam Islam yang dengan ibadah tersebut seseorang itu berdialog, ya, bercakap-cakap dengan Allah kecuali sholat, ya. Fas-sholat munajatu, ya. Fas-sholatu munajatun bainaka wa baina rabbik. Salat itu munajah. Munajah asalnya adalah pembicaraan rahasia. Ya, bermunajat. Seorang yang bermunajat berarti apa? Sedang mengajak berbicara kepada Allah secara rahasia. Ya.
Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, akan dijawab oleh Allah, hamidani abdi. Ya. Hambaku memujiku. Ya, ketika hamba mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, ini munajah, ya. Pembicaraan secara rahasia, ya. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan salat adalah salat itu tidak gugur dalam kondisi apapun, ya. Meskipun dalam beberapa syaratnya mungkin terluput, ya. Kayak misalkan salat wajib, di antara yang harus dilakukan adalah berdiri. Tetapi apabila dia tidak mampu berdiri, bukan berarti salatnya gugur. Tetap harus salat, tetapi dalam keadaan duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, bukan berarti gugur. Kalau dia memang masih mampu berbaring, dan seterusnya. Bahkan ketika tidak mampu, ya, menggerakkan tubuhnya, tidak gugur kewajiban selama masih bisa berpikir, ya, akalnya masih ada, tetap dia harus sholat meskipun dengan isyarat, kan seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan syaratnya, misalkan apabila seseorang tidak mampu mendapati air untuk berwudu, tidak gugur kewajibannya, maka beralih ke tayammum, ya, dan seterusnya. Jadi dalam keadaan apapun salat itu tidak gugur, ya. Salat itu tidak gugur. Berarti ini menunjukkan keutamaan salat. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan salat, tidak ada ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah kecuali sholat. Maksudnya dilakukan secara berjamaah dalam satu waktu, itu mereka semuanya satu perbuatan, itu sholat. Adapun haji memang dilakukan secara berjamaah, tetapi kan masing-masing mereka sibuk dengan ibadah mereka sendiri. Ada yang sa'i, ada yang tawaf, kan seperti itu. Memang berjamaah. Yang dimaksud adalah berjamaah dalam satu tempat, kemudian dalam satu waktu melakukan satu perbuatan. Hanya sholat saja, ya. Adapun haji, walaupun banyak orang berkumpul, umroh banyak orang berkumpul, tapi kan masing-masing mereka sibuk dengan apa? Dengan ibadah mereka masing-masing, ya. Meskipun berkumpul di satu tempat dan di satu waktu, tapi mereka sibuk dengan ibadah mereka sendiri. Berbeda dengan sholat, ya. Berbeda dengan sholat. Seorang imam itu wajib diikuti oleh apa? Makmumnya. Imam bertakbir, makmum bertakbir. Imam ruku, makmum ruku. Berarti mengumpulkan zaman atau waktu, kemudian tempat, kemudian perbuatan, itu sholat. Berkumpulnya itu lengkap. Adapun haji, ya, waktu dan zamannya memang satu. Kadang berkumpul bareng, tapi masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dari mereka ada yang ada yang tawaf tadi, ada yang sa'i dan seterusnya. Puasa, ya, berkumpul nggak kalau puasa ibadahnya? Berkumpul, yaitu pada satu bulan. Tapi bukan berarti mereka, karena memang keharusan, ya, karena diwajibkannya kan pada bulan Ramadan saja, ya. Jadi berbeda dengan keadaan sholat. Jadi ibadah puasa memang dilakukan bareng-bareng dari sebelum sahur itu. Ya, dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Memang berkumpul di situ, bulannya satu, kemudian waktunya juga sama, kan seperti itu. Tetapi ini adalah suatu yang darurat, ya, berkumpulnya
Beda dengan sholat, ya. Karena kan disyariatkannya puasa tersebut hanya pada bulan Ramadan saja, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga dilakukan sendiri-sendiri. Intinya yang paling berkumpul dalam satu ibadah, yang paling lengkap dari sisi tempatnya, waktunya, kemudian perbuatannya adalah ibadah sholat. Berarti ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah secara umum adalah itu lebih utama daripada ibadah yang dilakukan atau disyariatkan tidak berjamaah. Ini adalah kaidah di dalam mazhab Hambali. Ketika mengurutkan mana sholat sunnah yang paling utama, maka diurutkan dengan sholat kusuf, ya, sholat gerhana. Kan disyariatkan untuk berkumpul, ada seruannya as-sholatu jami'ah, kan gitu. Sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah lebih utama daripada sholat sunnah yang dilakukan sendiri-sendiri, ya. Maka urutannya seperti itu. Sholat yang paling utama, sholat sunnah menurut mazhab Hambali adalah sholat kusuf, sholat gerhana. Karena adanya perintah untuk berjamaah dalam sholat tersebut. Ini adalah beberapa, ya, keutamaan dari ibadah sholat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita kembali ke masail tadi, permasalahan tadi. Itu apa? Hukum meninggalkan sholat secara sengaja, meskipun tidak mengingkari kewajibannya. Adapun berkaitan dengan orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka telah ada ijma tentang kufurnya orang tersebut mengingkari kewajiban sholat. Ya, ini jelas tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kafirnya orang tersebut, ya, mengingkari. Jadi ada ijma. Pelakunya kafir dianggap keluar dari millah. Adapun apabila seorang meninggalkan sholat disebabkan karena malas, ogah-ogahan, ya, meremehkan, tetapi tidak mengingkari kewajiban, maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Ya, secara umum terbagi menjadi dua pendapat. Ya, ini adalah di antara permasalahan yang paling besar yang para salaf itu berselisih. Ini dari zaman salaf perselisihan. Hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur meskipun tidak mengingkari kewajibannya. Ini perselisihan yang besar dari kalangan salaf sampai zaman kita. Karena dari perselisihan tersebut nanti akan timbul permasalahan yang banyak, ya. Sebagaimana yang dibahas oleh para ahli ilmu, nanti akan timbul di sini hukum tentang pembagian warisannya. Kalau dikatakan kafir berarti tidak mewarisi dan seterusnya. Ya. Kalau dikatakan kafir misalkan yang tadinya suami istri, berarti kan tidak boleh seorang, ya, kafir menikah dengan muslim dan seterusnya. Jadi timbul permasalahan yang banyak dari konsekuensi hukumnya, dia kafir atau tidak, kan seperti itu. Ya. Maka ini pendapat yang menyatakan kafirnya orang meninggalkan sholat ini adalah pendapat kebanyakan ahli hadis, ya. Pendapat kebanyakan ahli hadis. Jadi para ulama mengatakan yang pertama, pendapat yang pertama, anna tarkas shalah takasulan kufrun akbar mukhrijun minal millah. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, dia adalah seorang yang kafir, ya. Kufur akbar, kafir besar, yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama. Di antara para ulama yang memilih pendapat ini, di antaranya Imam Ibnul Mubarak, ya.
Imam Ibnu Mubarak, ahli hadis, ahli fikih. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ya, pendapat muktamad, pendapat resmi mazhab Hambali, seorang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan meskipun tidak mengingkari kewajibannya tetap kafir. Maka di dalam kitab Fathul Dzil Jalalul Ikram ini panjang lebar Syekh Utsaimin menguatkan pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Tapi saya nggak akan baca di sini, terlalu panjang. Ya, rata-rata ya ulama Saudi karena mereka bermadzhab Hambali, mereka berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat meskipun tidak mengingkari kewajibannya. Tadi adalah pendapat siapa? Imam Ibnul Mubarak. Kemudian pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ishaq Ibnu Rahaweh malah menukil adanya ijma tersebut. Tapi yang benar bukan ijma. Beliau menukil ijma para ulama yang didapati ya, yang mengatakan bahwasanya meninggalkan salat hukumnya kafir, ya. Kemudian Imam Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi yang punya kitab bagus Ta'zimu Qadri Salat, itu jadi rujukan kitabnya. Beliau mengatakan huwa qaulu jumhuri ahli hadis. Pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Ini kata Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ya. Salah satu ulama besar ya. Salah satu di antara 4 orang Muhammad yang masyhur, yang kalau kemana-mana bareng semuanya namanya Muhammad, ya. Tapi spesialis keilmuannya berbeda-beda. Yang satu adalah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah, ahli hadis, ahli fikih pula. Yang kedua adalah Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir. Yang ketiga adalah Muhammad Ibnu Harun Ar-Ruyani, ini juga ahli fikih. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi. Nanti ada Imam Al-Marrudhi, ini beda lagi. Ya, ini Marwazi. Jadi kemana-mana itu pergi menuntut ilmunya itu bareng, ya. 4 orang Muhammad. Yang kisahnya masyhur ya, ketika mereka kesusahan, kehabisan bekal, maka mereka pun berdoa, ya. Akhirnya salah seorang penguasa ketika itu bermimpi, ya, untuk diperintahkan, ya, agar memberikan harta atau uang kepada 4 orang Muhammad. Maka menyuruh pengawalnya di suatu tempat, kemudian diketuk pintunya, apakah kalian adalah 4 orang yang bernama Muhammad? Maka dijawab iya. Di pemimpinnya itu bermimpi agar 4 orang Muhammad itu yang sedang kesusahan diberikan harta. Maka ketika itu dari 4 orang Muhammad tersebut masing-masing saling melemparkan siapa yang berdoa kepada Allah. Yang berdoa adalah yang paling mulia. Kan tentu tidak mungkin seorang menganggap dirinya mulia, ya. Akhirnya pilihan, ya, diundi. Akhirnya yang mendapatkan undian adalah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Maka beliau diberi gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Gitu. Makanya setiap kitab apabila yang dikarang oleh Imam Ibnu Khuzaimah, maka misalkan Kitabut Tauhid li Imamil A'immah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah. Ya, imamnya para imam. Ya. Ini adalah di antara keutamaan mereka, 4 orang Muhammad. Ya. Ini kayaknya pernah nih kisah ini dibawakan oleh Ustadz Dzulqarnain kalau nggak salah, ada itu. Tapi di bagian kajian apa lupa saya.
Pernah mendengar pula. Di antara dalil bagi ulama yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka barang siapa di antara mereka bertaubat kemudian mendirikan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Berarti kalau tidak melakukan salat berarti apa? Bukan saudara seagama, berarti apa? Konsekuensinya berarti kafir. Ini berdasarkan ayat ini. Kemudian dalil kedua yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Maryam ayat ke-59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka setelah itu datang generasi para pengganti, setelah mereka wafat berganti generasi, maka generasi mereka itu mereka meninggalkan atau menyanyiakan salat dan mereka senantiasa mengikuti syahwat, maka nanti mereka akan menjumpai ghayya, keburukan. Di dalam tafsir yang lain yang dimaksud dengan ghayya adalah salah satu lembah yang ada di neraka jahanam. Ini menyanyiakan salat. Para pengganti, para generasi yang mereka menyanyiakan salat, mereka akan mendapatkan ghayya, suatu keburukan, suatu azab, atau mendapati lembah di neraka jahanam, berarti disiksa. Kemudian di antara dalil berikutnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Muddathir ayat ke-42 sampai ke-43. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang menjalankan salat. Disiksa di neraka saqar. Kemudian di antara dalil berikutnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salat. Batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Berarti kalau meninggalkan salat dia kafir. Ini adalah riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara dalil berikutnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kafir. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asar maka gugur amalnya. Barang siapa meninggalkan salat asar maka gugur amalnya. Pahala amalnya gugur. Ini juga dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Kemudian di antara dalil berikutnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan para penguasa.
apakah boleh kami gulingkan wahai Rasulullah para penguasa tersebut yang mereka mementingkan diri mereka sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan jangan, ya, jangan kalian selisihi perintahnya, kecuali, ya, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, indakum minallahi ta'ala fihi burhanun, ya, kecuali kalian mendapati kekufuran yang nyata yang kalian saksikan, ya. Berarti ini menunjukkan apa? Mereka orang-orang yang meninggalkan sholat dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena di sini diterangkan di dalam riwayat yang lain. Apakah boleh diperangi? Jangan. Ma aqamu fikum as-sholat. Selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Pemimpin kalian masih sholat, maka tidak boleh diperangi. Berarti kalau nggak sholat, boleh diperangi. Maka digandingkan dengan ila antarau kufran bawahan, kecuali kalian mendapati kufur yang nyata. Berarti menunjukkan apa? Meninggalkan sholat adalah kekafiran yang nyata. Ini dalil bagi ulama yang menyatakan kafirnya meninggalkan sholat. Maka dua riwayat tadi, yaitu digabungkan, menunjukkan, ya, fahada yadulu ala anna tarka sholat kufrun bawahun. Ini menunjukkan meninggalkan sholat adalah kekafiran yang nyata. Ya, ketika para sahabat bertanya, bolehkah kami perangi mereka, gulingkan kekuasaan mereka, para penguasa tersebut, yang maksiat tersebut, ya Rasulullah SAW, jangan kalian selisihi, jangan kalian memberontak, kecuali kalian mendapati kekufuran yang nyata, ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, jangan selama mereka masih melakukan sholat. Maka yang dimaksud kekufuran yang nyata adalah meninggalkan sholat. Ini madhab yang menyatakan kafirnya orang meninggalkan sholat, hujahnya seperti itu. Kemudian dalil berikutnya adalah tadi yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin dari Abdullah bin Syakik. Ya, para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang sesuatu di dalam Islam ini yang meninggalkannya dianggap kafir, kecuali apa? Kecuali sholat. Kemudian dalil berikutnya, dalil keberapa? Dalil ke-9, ya, yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian di dalam Islam. Jadi tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi nggak dianggap Islamnya, tidak memiliki bagian sebagai orang Islam apabila orang tersebut meninggalkan sholat. Ini ucapan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dalil yang ke-10, 10 aja, habis itu pendapat kedua. Kan pendek-pendek hadisnya. Ya, dalil yang ke-10 adalah ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, menyikapi orang yang tidak sholat. Beliau mengatakan, man lam yusalli fala dina lahu. Barang siapa yang tidak sholat, maka tidak ada agama baginya. Ya, tidak ada agama padanya. Ya, ini kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang nggak sholat nggak punya agama, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, man tarakaha fahuwa kafirun. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi ini khilaf yang besar ya di kalangan para salaf, dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini adalah pendapat yang pertama. Ya, ada 10 dalil. Ini masih ada lagi, cuma 10 saja. Ya.
Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya meninggalkan sholat karena malas, kufur azhar, kafir kecil. Maksudnya tidak mengeluarkan seseorang dari millah, tetapi dia dianggap sebagai orang yang fasik, melakukan salah satu perbuatan di antara perbuatan dosa besar. Ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama kalau dinisbatkan kepada 4 mazhab. Ya. Kan kita melihat jumhur ulama dari sisi apa? Kalau dari sisi ahli hadis, jumhur ahli hadis mengatakan meninggalkan sholat kafir. Nih kalau dilihat dari 4 mazhab, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanafiyah, kemudian sebuah riwayat di dalam mazhab Hambali, tapi bukan pendapat resmi, ya, yang dipilih oleh sebagian pengikut mazhab Hambali seperti Imam Ibnu Battah, kemudian Imam Ibnu Qudamah. Kemudian pendapat sekelompok ulama yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Al-Muzani, ini menyatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas saja, maka dia melakukan kekufuran tapi kafir kecil, ya, atau melakukan perbuatan kefasikan. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama kalau dinisbatkan kepada 4 mazhab, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala serta Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Asy-Syaukani, ya. Tadi dalil yang menyatakan kafirnya telah kita bawakan 10 dalil. Adapun dalil yang menyatakan meninggalkan sholat karena malas saja tidak mengingkari, dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya. Dosa menyekutukan, ya, sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Berarti di sini apa? Tahta masyiatillah. Berarti sholat masuk selain apa? Selain syirik. Berarti apa? Tahta masyiatillah, ya. Kan dikatakan liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Ya, kalau Allah mau, Allah ampuni secara langsung. Kalau Allah mau, maka Allah siksa terlebih dahulu. Ya. Berarti selain syirik berarti tidak menyebabkan, ya, pelakunya kekal di neraka, tetapi tetap diancam di neraka berdasarkan zahir ayat ini, ya. Kemudian dalil kedua adalah sabda Nabi SAW, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga. Ini riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian dalil ketiga adalah sabda Nabi SAW dari Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasannya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Kemudian dalil keempat adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari sahabat Ubadah bin Samit, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasannya Isa hamba Allah dan utusannya,
Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan roh yang berasal dari sisinya. Jadi kalimat Nabi Isa alaihissalam adalah diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah. Kalimat tersebut diberikan kepada Maryam, ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anal jannah haqqun, dan bahwasannya surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga, makana ala ma kana minal amal. Ini khilaf para ulama. Yang dimaksud dengan ala ma kana minal amal, apapun amalnya, ujung-ujungnya surga, atau sesuai dengan apa? Tingkat amalnya. Jadi surganya sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan tingkat amalnya. Tapi yang jelas dia akan masuk surga. Min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah syaa. Jadi dimasukkan ke dalam surga, masuk dari pintu surga yang mana saja, yang 8 itu. Ketika apa? Telah bersaksi. Di sini tidak diterangkan melakukan sholat, ya. Kemudian dalil berikutnya, ya, yang menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas saja adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Muttafaqun alaih. Tidaklah seorang hamba dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, tulus dari hatinya, ya, kecuali maka Allah haramkan baginya neraka. Ini riwayat Bukhari Muslim. Rata-rata muttafaqun alaih riwayatnya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang keenam, ya. Kalau tadi kan 10, ini harus seimbang juga. Yang mengatakan kafir kan 10, ini baru 6. Dalil yang keenam adalah ucapan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Man lakita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah." Rawahu Muslim. An Abi Hurairah. Wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau jumpai, ya, siapapun yang engkau jumpai dari balik dinding ini, siapapun yang engkau jumpai yang dia bersaksi, dia mengucapkan la ilaha illallah, yakin, tulus dia mengucapkannya dari hatinya, maka berilah kabar gembira baginya surga. Nah. Kemudian dalil yang ketujuh adalah ucapan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, "As'adun nas bi syafaati." Orang yang paling beruntung dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, mangqala, adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Ya. Ini hadis yang atau riwayat yang ke-7. Adapun yang ke-8 adalah hadis bitaqah. Hadis kartu tauhid. Ya, seorang laki-laki yang masuk surga, dia tidak membawa satu amal pun, ya, tidak memiliki apapun kecuali hanya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ketika ditimbang dengan dosanya, ternyata kartunya lebih berat, ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian dalil yang ke-9
adalah hadis yang sangat panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang syafaat yang beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini panjang. Ya, kita bawakan ujungnya di ujung hadis tersebut, ya, dikatakan faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Barang siapa yang kalian dapati, ya, pada hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah itu semut yang paling kecil, ya. Siapapun yang kalian dapati di dalamnya, di dalam hatinya ada seberat dzarrah kebaikan, maka keluarkanlah mereka dari neraka, ya. Fayukhrijuna khalqan katsira, ya. Maka kemudian mereka pun mengeluarkan, ya, manusia yang banyak. Ini kan syafaat. Syafaat kan bertingkat-tingkat. Ada syafaat khusus, ada syafaat yang berserikat antara Nabi dan umatnya. Jadi seorang itu bisa memberikan syafaat bagi orang lain. Ya, ini mengatakan kepada orang yang beriman, siapapun yang kalian dapati bahwasanya mereka memiliki kebaikan seberat dzarrah, semut yang paling kecil, maka keluarkanlah dari neraka, ya. Kemudian mereka mengatakan, ya, Rabbana, ya, lam nadar fiha khairan. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu in lam tusaddiquni bi hadzal hadis faqra'u in syi'tum innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya. Intinya ini sangat panjang. Intinya ada beberapa, ya, sekelompok manusia yang hanya memiliki, ya, keimanan seberat dzarrah. Itu yang dikeluarkan dari neraka. Tentunya mereka tidak sempat melakukan ibadah sholat, ya. Kemudian dalil yang ke-10 adalah hadis dari Ubadah bin Samit, ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan khamsu shalawatin iftaradhahunna Allah Ta'ala. 5 salat, ya, yang Allah telah mewajibkan 5 salat tersebut. Man ahsana wudu'ahunna, siapa yang membaguskan wudu pada setiap salat tersebut. Wa shallahunna liwaqtihinna, dan siapa yang melakukan salat pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, kemudian menyempurnakan rukunya, kemudian menyempurnakan kekhusyuannya. Kana lahu 'alallahi ahdun an yaghfira lahu, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan. Janji dari Allah yaitu diampuni dosa-dosanya. Wa man lam yaf'al, tetapi barang siapa tidak melakukan seperti itu, yang tadi apa? Wudunya sangat bagus, kemudian salatnya pada tepat waktu, kemudian rukunya disempurnakan, khusyunya disempurnakan. Ini kan yang mendapatkan apa, janji akan diampuni. Siapa yang tidak melakukan hal tersebut, ya, walaysa lahu 'alallahi ahdun, Allah tidak memberi janji, tidak memberikan janji ampunan. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau Allah ampuni. Wa insya'a 'adzabahu, tapi jika Allah tidak mau ampuni akan diazab, ya. Ini adalah dalil yang ke-10, ya. Berarti 10 saja udah, biar sama, ya. Jadi 2 dalil ini seakan-akan bertentangan. 10 yang pertama tadi menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian 10 berikutnya menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya. Maka jumhur ulama, ya, mayoritas ulama yang memilih pendapat kedua, yang menyatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ini kalau mau disanggah, yang satu juga bisa menyanggah sebenarnya. Ya, ini kita bawakan sanggahan dari jumhur buat sakofah saja. Bismillah.
Tadi pendapat pertama di antara dalilnya yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu, apabila mereka bertaubat, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa atuz zakata, dan mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia saudara kamu, saudara seagamamu, ya. Maka dijawab oleh jumhur ulama bahwasanya persaudaraan di dalam agama itu dihasilkan dengan iman, ya. Ketika seorang telah bersyahadat berarti dia beriman, maka dia telah menjadi saudara kalian, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, ya. Dan iman itu didapatkan dengan apa awalnya? Dengan mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat, ya. Berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal ketika Nabi SAW mengutus beliau ke Yaman, ya. Maka beliau menyebutkan di situ pertama adalah berkaitan dengan seruan bersyahadat. Kemudian penyebutan tentang kewajiban sholat. Kemudian penyebutan tentang apa? Tentang kewajiban berzakat bagi orang-orang yang kaya, ya. Maka penyebutan sholat setelah kalimat syahadat, kemudian penyebutan membayar zakat bagi orang yang berkecukupan, bagi orang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang miskin atau fakir. Maka penyebutan ini adalah sebagai apa? Penyempurna ukhuwah, ya. Penyempurna ukhuwah. Kenapa? Kalau dikatakan di dalam ayat ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, berarti meninggalkan zakat juga kafir. Kan di sini sama. Wa aqamus sholat, dan dia mendirikan sholat, wa atuz zakah, dan membayar zakat. Kenapa meninggalkan membayar zakat tidak kafir? Kenapa meninggalkan sholat kafir? Padahal disebutkan dalam satu ayat, ya. Dikatakan nama fa ikhwanukum fiddin, adalah mereka menjadi saudara kalian seagama, kan seperti itu, ya. Jadi penyebutan zakat digandingkan dengan penyebutan sholat, ya. Berarti kalau mengikuti pendapat jumhur, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan zakat masih saudara kita, cuma persaudaraannya kurang, ya. Dengan syarat apa tadi? Tidak mengingkari, ya. Dengan syarat apa? Tidak mengingkari, meskipun diperangi oleh siapa? Oleh ketika itu maksudnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggan membayar zakat, diperangi, tapi tidak dikafirkan, ya. Berarti ini adalah sanggahan bagi dalil pertama, ya. Kalau dikatakan mereka adalah seagama denganmu apabila mendirikan sholat, ternyata apa? Digandingkan dan membayar zakat, ya. Kemudian sanggahan untuk dalil kedua tadi di dalam surat Maryam, fasawfa yalqauna ghayya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka dia akan mendapati ghayya, mendapati keburukan, azab atau lembah di neraka jahanam untuk menyiksanya, ya. Ini menunjukkan apa? Ini adalah dalil wa'id, dalil ancaman, ya. Dalil ancaman. Jadi dalil ancaman itu tidak harus terjadi, ya. Tidak harus terjadi. Allah mengancam, ya. Maka diancam dengan apa di sini? Diancam dengan neraka, kan? Maka hada wa'idun. Ini adalah dalil ancaman. Ancaman siapa? Lahum, bagi mereka, ya, yang menyia-nyiakan salat, ya. Khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya atau syahwatnya. Wala yalzamuquhu, ya. Tetapi dalil ancaman itu tidak pasti terjadi, ya. Tetapi apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Sehingga ayat tersebut sambungannya adalah illa man taba wa amana.
kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman. Ya. Di sini penyebutan wa amana setelah dalil ancaman berarti dikatakan la yadulu ala annahum kuffar bal yahtamilu annahu arada kamalal iman. Itu tidak menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir, yang menyanyiakan salat tadi, yang mengikuti syahwatnya, ya. Tidak menunjukkan mereka orang yang kafir. Kan illa man taba wa amana wa amila sholihat, kan gitu. Illa man taba wa amana dan beriman, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Maka di sini dibawa ke makna tadi imannya kurang, ya. Tetapi masih ada iman yang tersisa meskipun sedikit. Sehingga ini takwil ini mengumpulkan atau menggabungkan dalil-dalil yang ada. Ini jumhur ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, bantahan bagi pendapat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat berdasarkan firman Allah Ta'ala, masalakakum fis saqar. Tadi dikatakan apa yang menyebabkan kalian masuk ke saqar. Ya, ayat ini adalah susunan ayat ini, redaksi ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir memang asalnya. Karena kan nanti ada lanjutannya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Kalau orang beriman tidak mungkin mendustakan hari pembalasan. Lengkapnya apa ayatnya? Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Di sini dikatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Berarti yang mendustakan hari pembalasan orang beriman atau orang kafir? Orang kafir, ya. Justru dari ayat ini para ulama, jumhur ulama mengatakan orang kafir itu terkena perintah cabang-cabang syariat. Orang kafir harus sholat, orang kafir harus membayar zakat. Tetapi mereka apabila sholatnya tidak terima. Apabila mereka membayar zakat, tidak terima sebelum mereka mengucapkan syahadat. Berarti apa? Mereka diazab sekedar kekafirannya, ditambah mereka diazab karena nggak sholat. Ditambah mereka diazab karena nggak bayar zakat. Sekedar kafir saja langsung diazab, tambahannya adalah karena meninggalkan syariat. Tetapi mereka melakukan, tidak diterima, harus masuk Islam. Jadi pembahasan apakah orang-orang kafir itu terkena perintah cabang-cabang syariat. Nah, ini kan jumhur mengatakan iya, ya, terkena. Dalilnya ini, masalakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang kafir ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Kami dahulu enggak sholat. Ya. Kamu dahulu enggak sholat. Berarti ayat ini apa? Redaksinya ditujukan kepada siapa? Kepada orang kafir. Ya, emang asalnya orang kafir yang enggak sholat. Ya, karena mereka mendustakan hari pembalasan. Kemudian bantahan, ya, untuk hadisnya Jabir yang dikatakan tadi bainar rajul wa bainal kufri tarkus salat, batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maksudnya adalah kufrun azhar, kafir kecil, ya. Karena di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan, ya, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran. Tentu kafir kecil, ya, bukan kufur akbar. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali, ya, menjadi orang kafir setelah sepeninggalku. Ya, masing-masing dari kalian memenggal leher yang lainnya, ya.
Di sini maksudnya adalah kafir apa di sini? Ya, kafir kecil. Ya, tentu sangat sangat besar ya dosanya ya. Jadi melakukan pembunuhan ya. Melakukan pembunuhan termasuk dihukumi sebagai kafir tapi kafir yang kecil. Ya, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ini masih ada beberapa. Baru 4 ya, 4 bantahan dari jumhur ulama kepada ulama yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat sekadar malas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.